Halo kaum-kaum santai, gimana kabarnya? Tetap santai ya kan? Walaupun terkadang hidup ini berat, tetap dibawa santai saja, oke? Kali ini, untuk menemani waktu santai kalian, saya akan menceritakan sebuah film bertema hutan yang berjudul Backcountry yang dirilis tahun 2014. Film ini menceritakan petualangan sepasang kekasih yang akan menuju danau di dalam hutan. Namun mereka tersesat dan malah bertemu seekor beruang yang akhirnya si cowok mati karena dimangsa beruang itu. Penasaran seperti apa filmnya? Kenapa mereka tersesat? Dan gimana si cewek bisa selamat? Yuk, langsung saja kita mulai. Film akan dimulai dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Alex dan Jen. Mereka akan pergi berkemah di hutan Irlandia. Setelah semua barang sudah siap, mereka pun berangkat. Karena perjalanan yang jauh, Jen merasa bosan. Alex yang melihat berencana mencarikan suasana dengan menyetel kaset dan kemudian bernyanyi. Dan benar saja, Jen pun terhibur dan ikut bernyanyi. Singkat waktu, mereka sampai ke tujuan. Mereka menemui penjaga di situ untuk mengambil perahu yang sudah mereka booking sebelumnya. Penjaga itu menawarkan peta, akan tetapi Alex menolaknya karena dia sangat hafal wilayah situ. Penjaga itu bilang lagi, ini akhir musim jadi bisa saja cuaca dan keadaan akan berubah dalam sekejap. Alih-alih mendengarkan orang itu yang jelas hafal situasi di sana, Alex tetap percaya diri kalau dia bisa melewati itu dengan mudah meskipun tanpa peta. Mereka pun memarkirkan mobil. Saat mau mengambil barang-barang mereka, Alex melihat Jen yang sibuk dengan HP-nya. Alex nampak kesal. Jen bilang ini penting karena ada masalah kerjaan. Dan karena Jen takut Alex bad mood, akhirnya dia menaruh HP-nya. Perjalanan pun dimulai dengan menaiki perahu. Dan terlihat pemandangan yang bagus mengiringi perjalanan mereka. Tak lama muncul pasangan sejoli lainnya yang mau pulang. Dan mereka pun sampai. Kemudian saat Alex mau membalikkan perahunya, kaki dia malah ketiban perahu itu. Nampak itu sangat sakit. Dan dia pura-pura kuat di depan Jen. Karena Jen pertama kali melakukan perjalanan ke hutan, dia sangat was-was sekali sampai membawa alat suar dan penyemprot beruang. Alex yang melihat itu tertawa. Dan dia bilang taruh aja nanti gak akan kepake juga. Namun Jen tetap ingin membawanya tanpa disadari barang yang sepele itu nantinya akan sangat berguna. Mereka mulai berjalan. Terlihat Jen sangat khawatir sekali. Ya wajarlah, namanya juga baru pertama kali. Apalagi dia perempuan. Setelah berjalan agak lama muncul rombongan lainnya. Dan mereka saling menyapa. Kemudian mereka melihat ada kolam kecil. Dan Alex mengasih kode untuk berenang. Tapi Jen menolak. Tidak jauh dari kolam tadi mereka memutuskan untuk mendirikan tenda dan beristirahat. Sekali lagi, Alex memaksa Jen untuk berenang di kolam itu. Jen tetap menolak, namun karena terus dipaksa dan karena rasa sayang, Jen akhirnya nurut juga. Dan Jen ikut membuka baju. Mereka pun ke kolam tadi. 3, 2, 1. Karena hari yang mau gelap, Alex memutuskan untuk mencari kayu. Saat Jen sendirian, tiba-tiba ada orang yang memanggilnya. Tak lama, Alex kembali dan melihat ceweknya sedang mengobrol dengan cowok lain. Cowok itu bernama Brad. Sekilas, cowok itu hampir mirip dengan pemain sepak bola bernama Ibrahimovic. Selain jago main sepak bola, ternyata Bang Ibra jago mancing juga. Merasa kesal karena Jen mengundang orang yang tidak mereka kenal, Alex pun memanggil Jen. Alex tanya ke Jen, kenapa mengundang dia? Jen bilang dia orang baik kok, tidak masalah, lagian dia juga menawarkan kita ikan untuk makan bersama. Karena sudah terlanjur, Alex nurut saja. Ya, saya paham sih gimana rasanya Alex ketika waktu mereka yang hanya buat berdua saja, tiba-tiba ada cowok lain datang, itu akan membuat suasana menjadi canggung. Brad yang merasa tidak enak ingin langsung pergi saja, namun mereka mengizinkan Brad untuk tinggal sementara. Akhirnya, mereka memasak ikan itu. Dan benar saja, Alex tetap merasa tidak nyaman dan ketika mau makan, Brad yang tidak mengerti sopan santun atau gimana, malah kencing di depan mereka. Setelah selesai makan, Brad bercerita kalau dia adalah pemandu wisata di tempat itu.
Brad menawarkan jasa untuk memandu mereka. Namun, Alex yang dari awal sudah percaya diri kalau dia dulu sering ke sini dan masih hafal rutenya, Alex menolak tawaran Brad. Dan Brad pun berpamitan. Paginya, Alex membuat sarapan untuk Jen. Dan terlihat hal yang sederhana seperti itu bisa membuat wanita senang. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Alex bercerita tepatnya akan dituju mereka sangat bagus. Tempat itu berupa danau yang akan membuat Jen terkagum-kagum. Dan Alex bilang dari kecil dia sering ke tempat itu. Tak lama Alex melihat jejak beruang. Namun dia tidak bilang ke Jen. Entah kenapa Alex tidak jujur saja ke Jen. Mungkin biar Jen tidak panik, tapi hal sepele itu bisa jadi akan bertampak tidak baik. Singkat waktu, ada dua jalur di depan mereka. Alex memilih ke kiri yang jelas-jelas tidak pernah dilewati manusia. Sedangkan yang kanan terlihat jalan itu sudah biasa dilewati. Jen merasa aneh, namun karena Alex bilang dia hafal wilayah situ, Jen nurut saja. Alex nampak kesakitan akibat kaki yang tertindih perahu tadi. Dan dia masih belum bilang ke Jen. Dan saat Jen membereskan barang-barang ke tenda, Alex membuka kaos kakinya dan terlihat luka yang parah. Kemudian Alex mencabut kukunya. Jen yang melihat langsung mengobati kakinya Alex dan memberikan kaos kaki miliknya. Coba saja Alex bilang dari awal kejadian kalau kakinya sakit, mungkin tidak akan separah itu. Namun itulah Alex, dia tetap ingin sok kuat di depan pacarnya. Saat mereka tidur, Jen terbangun, dia mendengar suara seperti sesuatu yang mematahkan kayu. Segera Jen membangunkan Alex. Alex bilang itu hanya biji pohon yang jatuh. Jen yang tidak tahu apa-apa percaya saja dan kembali lanjut tidur. Dan benar saja, paginya terlihat ada kayu yang patah. Dan tidak mungkin juga biji bisa mematahkan kayu. Jen meminta untuk pulang, namun Alex menolak karena dia mengajak Jen ke situ karena ada tujuan. Yang akhirnya Jen nurut lagi. Dan nampak kaos kaki Alex ada bekas darahnya. Jadi, apakah memang benar semalam ada beruang karena beruang mampu mencium bau darah meskipun jauh? Mereka pun melanjutkan perjalanan. Alex menunjukkan biji tanaman yang bisa dimakan. Namun, Jen menolak memakannya karena jijik. Saat mau berjalan lagi, Jen mencium bau busuk. Segera, Jen mencari lokasi sumber bau itu dan terlihat. Jadi, bisa disimpulkan kalau semalam memang ada beruang yang datang karena bau darah di kaos kaki Alex. Namun, karena ada rusa, jadi target masa beruang itu teralihkan. Lihat saja, rute yang dilalui sangat sulit sekali. Jen sampai terjatuh. Seharusnya, kalau memang tempat itu bagus, pasti banyak dikunjungi orang dan rutenya tidak akan seribet itu. Alex bilang kalau danaunya di atas sana. Dan mereka pun semangat. Sesampai di atas, ya, ternyata Jong. Bukannya danau yang nampak segar, malah kelihatan hutan belantara yang begitu luas. Dan akhirnya mereka tersesat. Jen sangat panik. Dia bertanya ke Alex kenapa bisa tersesat, bukannya Alex bilang sudah hafal wilayah ini. Namun jawaban Alex sangat membagongkan. Alex bilang dia terakhir ke sini waktu SMA. Ya elah Alex, kalau udah dari SMA ya pasti udah lupa rutenya. Jen pun sangat kecewa dan bilang dia sangat membenci Alex. Kemudian, Jen mencari HP yang ditaruh di depan tasnya. Namun, Alex mengambilnya dan menaruh di mobil. Alasannya biar Jen tidak fokus ke HP mulu. Padahal dari awal perjalanan, Jen tidak pernah memainkan HP-nya. Jen sangat marah kenapa Alex melakukan itu, dan Alex seakan-akan selalu pamer untuk membuat Jen terkesan. Alex selalu pamer kalau dia hafal rutenya, dan tidak membutuhkan map. Alex akhirnya jujur, dia membawa Jen karena dia ingin melamar Jen. Namun, ekspektasi tidak selalu sesuai dengan realita. Tak lama, Alex menghampiri Jen untuk meminta maaf dan mengajak mendirikan tenda karena hari akan gelap. Paginya, saat mereka masih belum terbangun, ada seekor beruang yang menghampiri tenda mereka. Ketika beruang itu mau mendekat, Jen tidak sengaja menampolnya. Beruang itu pun pergi, dan terlihat ada kain bekas cakaran. Ketika Jen bertanya, Alex lagi-lagi tidak mau jujur, dia bilang itu cuma rakun.
Mereka akhirnya melakukan perjalanan untuk kembali. Singkat waktu, mereka berhenti untuk minum. Dan Jen melihat ada lubang. Alex bilang itu adalah tempat tidur beruang. Alex yang dari awal tidak tahu rutenya dan dia cuma bisa pamer, akhirnya malah membuat semakin tersesat dan membawa ke daerah beruang. Mereka segera menjauh dari situ. Di depan api unggun atas dasar sayang, Jen mau memaafkan Alex meskipun dia sangat marah dan kecewa. Dan Alex mau menunjukkan cincinnya, tetapi Jen menolak karena suasananya kurang pas. Paginya mereka bangun dan mau segera pergi. Namun ketika Alex membuka tendanya, beruang itu sudah menunggu mereka. Alex mengintip lagi dan ternyata beruang itu semakin dekat. Pintarnya, Alex meninggalkan kapaknya di api unggun. Jen menyiapkan semprotan beruang yang di bawahnya. Beruang itu pun menyerang. Alex mencoba melindungi Jen, namun Jen segera menyemprotkan ke beruang itu dan beruang itu pun pergi. Alex menjerit kesakitan. Jen mencoba menenangkan Alex. Dan ternyata beruang itu tidak pergi. Dia kembali lagi dan menyeret Alex keluar. Alex menyuruh Jen lari. Saat dia keluar, dia seketika kaku dan gemetar. Ya gimana gak kaget dia melihat kekasihnya dimangsa beruang di depan matanya sendiri. Jen pun mengambil kotak cincin dan segera berlari. Karena sangat panik, dia sampai terpleset dan kepalanya membentur kayu dan dia pingsan. Saat dia terbangun, dia membuka cincin itu dan memasangnya. Yang seharusnya itu dilakukan oleh Alex, namun Alex sudah tidak ada lagi. Jen pun menangis. Tak lama, dia berjalan lagi dan terlihat tangannya sakit karena digigit beruang tadi. Hari mulai gelap, Jen memutuskan tidur di atas pohon biar aman. Paginya, dia menemukan genangan air dan segera meminumnya. Karena tidak biasa, Jen pun muntah. Namun karena keadaan, dia meminum lagi. Lalu Jen menyobek lengan bajunya. Kasihan Jen, ini baru pertama kalinya dia pergi ke hutan, namun harus menerima nasib seperti itu. Tak lama dia berjalan, dia melihat ada biji tumbuhan yang diceritakan Alex. Karena lapar, meskipun dia jijik, dia tetap memakannya dengan lahap. Tak disangka ada beruang di dekatnya. Jen terpojok yang mengharuskan dia turun ke air terjun supaya selamat. Ketika dia menuruni air terjun itu, dia terpleset dan kakinya patah. Dan sekarang dia berjalan menggunakan tongkat. Malamnya, karena tidak bisa lagi memanjat pohon, dia menyalakan suaranya supaya beruang akan takut mendekat. Dia terus berjalan dari malam sampai pagi tanpa henti. Kemudian dia tertidur di bawah pohon. Saat bangun, dia melihat rusa yang sedang makan di dekatnya. Kemudian rusa itu pun pergi dan seakan-akan menunjukkan jalan ke Jen. Sambil tertati-tati, Jen pun berjalan. Tak disangka di depan dia ada perahunya. Segera dia menghampiri perahu itu dan segera pergi. Sambil mendayung, tangan Jen terus mengeluarkan darah. Tak lama, Jen sampai di tempat parkir dan dia langsung rubuh. Terlihat ada Bang Ibra yang akan memandu rombongan wisata ke hutan. Dia melihat Jen yang sedang sekarat dan kemudian dia berlari. Dan film pun selesai. Kesimpulan dari film ini menurut saya adalah bawalah peta meskipun kita hafal tempat itu karena kita tidak tahu kedepannya akan dapat halangan seperti apa. Dan jujurlah ke pasangan kalian apapun yang terjadi. Alex tidak pernah jujur ke Jen kalau dari awal dia melihat tanda-tanda beruang. Ya mungkin Alex takut Jen akan meminta pulang dan memilih memaksakan perjalanan yang penuh resiko. Dan ingat, apapun yang dipaksakan itu hasilnya tidak akan bagus. Oke guys, mungkin itu saja. Saya minta maaf kalau ada salah. Dan terima kasih sudah menonton.